Kode ini mengatasi jarak. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pernah mengalami kode yang saya tidak memahami jarak pada waktu itu. Saya tidak memahami kode juga. Waktu itu saya pertama kali khotbah di MCB di Malang. Pertama kali. Tanggungannya besar. Puji Tuhan, nanti Februari teman-teman gawe bisa melayani di MCB ya. Saya pertama kali di sana. Saya khotbah ya grogi terus terang. Lantas untuk menutupi kegrogian saya khotbah sampai gini dari sana ke sini terus itu menutupi kegrogian aslinya. Ya kan? Saya tidak tahu kameramen di sana itu gini-gini terus saya tidak perhatikan. Suruh ke tengah gitu loh. Nah, saya tidak perhatikan karena saya menutupi kegrogian dengan jalan ke kanan kiri. Lalu ketika saya sampai di tengah, dia bilang gini. Dari jauh saya lihat, dari jarak yang jauh, saya mengambil kesimpulan, wah baru kali ini saya khotbah dikasih gini sama orang. Saya salah mengambil kesimpulan, saya salah paham. Ya gini tuh maksudnya betul posisimu di tengah, jangan ke kanan kiri. Jarak bisa membuat kita salah mengambil kesimpulan. Begitu juga kita, ketika kita berjarak, mempunyai jarak, mengambil jarak sama Tuhan, kita bisa salah paham pada Tuhan, kita bisa kecewa sama Tuhan. Jarak ini, karena jarak banyak kekacauan yang terjadi. Ada sebuah ilustrasi, ini jangan dipercaya teman-teman ya loh. Jadi ada sebuah gereja di dalam mall, hanya sebuah ilustrasi. Mereka mengundang seorang pendeta. Seorang pendeta ini dikenal dengan visionnya, visi, dia bisa melihat. Nah, di tengah-tengah berkhotbah, selesai berkhotbah, mari kita tunduk kepala. Khotbahnya tentang pengobatan. Mari kita tunduk kepala. Tunduk semua. Terus dia berkata, saya melihat awan gelap di atas kita. Bertobatlah Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih-kekasihku. Jika itu engkau dan saya, mari kita bertobat. Saya melihat awan gelap. Terus kemudian semuanya tunduk kepala, menangis, berdoa. Kemudian pendeta ini melihat lagi, kekasih-kekasihku, saya melihat api, saya melihat api. Mari kita bertobat, mari kita sungguh-sungguh kembali datang pada Tuhan, kita tunduk kepala, kita bertobat. Jemaatnya takut. Darah Yesus tolong kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan kami bertobat. Pendeta yang terus berteriak, saya melihat api, saya melihat api, saya melihat api di sekitar kita, saya melihat api. Selang beberapa waktu kemudian pintu didobrak sama satpam. Mereka membasuh membawa pemadam kebakaran. Ini karena apa? Karena jarak. Ada jarak antara pendeta yang berkata di atas mimbar dengan satpam yang di depan. Jarak membuat kesalahpahaman, jarak membuat kekacauan. Begitu juga pada Maria Magdalena pada itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke ayat ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu setelah Petrus dan Yohanes percaya dengan apa yang dikatakan Maria Magdalena bahwa Tuhan diambil orang. Maria tidak pulang. Ia berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. 12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapakah engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Hal kedua yang menyebabkan kita bisa sempat jauh daripada Tuhan, yaitu kita memandang Yesus dengan pengenalan yang salah. Kita melihat Yesus dengan pengenalan kita yang salah kepada Tuhan. Ada berapa banyak yang hari-hari ini Bapak Ibu dan saya yang mengenal Yesus dengan tidak benar, mengenal Yesus dengan salah. Kita mengenal Yesus hanya seorang juru selamat. Kita mengenal Yesus hanya seorang penyembuh, juru penyembuh, juru pemberi berkat. Ada berapa banyak kita mengenal Yesus dengan salah. Pada saat itu
Maria memandang Yesus dengan pengenalan yang salah. Pada saat itu saya percaya di dalam hatinya dia merasa, oh, orang yang selama ini aku pandang sebagai Yesus, sebagai Tuhan, sebagai orang yang sering membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, mencelitkan mata yang buta, membangkitkan orang yang lumpuh, membangkitkan orang dari antara orang mati, yang tidak berdaya di Yerusalem. Tubuhnya hancur dan dia mati dan dikuburkan di sini. Pada pagi hari itu Maria Magdalena memandang Yesus dengan pengenalan yang salah. Lantas di dalam hatinya dia memandang Yesus hanya sebagai manusia yang sudah mati. Dan itu menyebabkan dia menjadi jauh. Dia tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus berkata, beberapa kali berkata kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya, anak manusia akan diserahkan dan nanti di Yerusalem. Tetapi di hari ketiga ia akan bangkit daripada antara orang mati. Dia mengerti semua itu. Pada pagi hari itu dia memandang Yesus hanya sebagai manusia yang tidak berdaya, itu sudah mati, yang badannya hancur. 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus karena di pikirannya Yesus sudah mati. Karena di pikirannya Yesus tidak sespektakuler yang pernah ia lihat. Di dalam pikirannya Yesus tubuhnya sudah hancur dan mati dan dikubur, dan sekarang mayatnya dicuri oleh orang. 15. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapakah engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Pada saat itu dia juga belum sadar. Padahal dia harusnya tahu itu Yesus, suaranya pun juga mestinya harusnya dia kenal. Tetapi karena pemikirannya Yesus sudah mati, Yesus manusia biasa, dia malah menuduh Yesus, engkau yang mencuri guruku. Kalau iya, kembalikan, katakan di mana biar aku bisa mengambil. Tapi puji Tuhan, Maria Magdalena yang pada pagi hari itu sempat jauh dalam tanda kutip dari Tuhan, dia kembali dekat pada Tuhan. Ayat 16, ketika Yesus memanggil dia, Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya, dia sadar, oh, Rabuni, yang penting itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya berdoa kita semua pagi hari ini adalah anak-anak Tuhan, pribadi-pribadi, pengikut-pengikut Kristus, orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Pagi hari ini kita adalah pribadi-pribadi yang tidak pernah mengambil jarak kepada Tuhan, jangan pernah mengambil jarak kepada Tuhan. Ketika kita mengambil jarak kepada Tuhan, kita bisa percaya sama Tuhan, kita bisa mengambil kesimpulan yang sama. Dan yang kedua, marilah kita mengenal Tuhan kita dengan benar. Ayat terakhir, kan panjang, cukup aku baca. Matius 27 ayat 62 sampai 66. Semalam Tuhan menaruh ayat ini di dalam hati saya untuk saya sampaikan kembali di tempat ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, anak-anak Kristus, bisa bercermin kepada dunia yang jahat. Jangan sampai ternyata kita cuma SKSD sama Tuhan. Jangan sampai ternyata kita tidak lebih baik daripada dunia yang jahat. Atau jangan sampai kita bahkan lebih jahat daripada dunia yang jahat. Ini kejadian satu hari sebelumnya. Satu hari sebelum Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Keesokan keesokan hari setelah Yesus disalib dan mati. Berarti hari Sabtu. Yang tadi kita baca itu hari Minggu.
Yaitu sesudah hari persiapan, hari Sabat, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Siapakah orang-orang Farisi dan ulama? Orang yang diberikan pilihan oleh Pilatus, siapakah yang aku bebaskan sebelum Yesus disalib? Siapakah yang bebaskan? Barabas, penjahat ini, atau Yesus? Mereka memilih yang dibebaskan adalah Barabas. Lantas berkata, salibkan Yesus. Lantas Pilatus mengatakan, aku serahkan Yesus kepadamu, perlakukan semaumu. 63. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat. Pilatus, kami ingat loh bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Orang Farisi pada saat itu mencurigai murid-muridnya mencuri. Minggunya Maria Magdalena dan murid-muridnya mencurigai dicuri orang. Ini kan sebuah ironi sekali menurut saya, ya kan? Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. 65. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. 66. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka mematrai kubur itu dan menjaganya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di Markus, Lukas, Yohanes tidak didetailkan, tidak diceritakan secara detail bagaimana kubur Yesus itu dijaga. Di sana cuma dituliskan kubur Yesus dijaga. Tapi di Matius ini benar-benar diperinci secara detail kejadian-kejadian sebelum kenapa kubur Yesus dijaga. Saya percaya perikop ini mempunyai makna. Saya percaya Matius diwajibkan untuk tidak hanya menulis ini tanpa makna. Saya percaya ini penuh makna. Meskipun kita hanya melihat, memandang, oh cuma ini ceritanya. Hari Jumat Yesus disalib, Sabtunya mereka kumpul, ngomong sama Pilatus, minta bantuan pengawal untuk menjaga. Tapi saya percaya ini ada maksud Tuhan. Matius menuliskan itu. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bercermin kepada dunia yang jahat. Setidaknya ada 4 cermin. Kita akan belajar sama-sama. Kita akan mengulang dalam waktu yang singkat. Cermin yang pertama, ya 62. 62. Matius 27. Keesokan harinya, yaitu hari Sabtu, Jumatnya mereka sudah berhasil menang menyalibkan Yesus. Kan menang mereka ya? Menang. Mereka tidak pesta pora, mereka tidak berpesta. Dunia yang jahat itu tidak berpesta. Dunia yang jahat itu tidak pergi pelesir kemana. Dunia yang jahat itu tidak melupakan apa yang mereka harus pertahankan dari kemenangan itu. Alkitab kita mencatat, datanglah imam-imam kepala orang Farisi bersama menghadap Pilatus. Mereka datang. Jumat berhasil menyalib Yesus, menang. Sabtunya mereka tetap datang. Kita kunci kata datang. Mereka tetap datang. Datang menghadap Pilatus. Memang maksudnya buruk, tetapi pagi hari ini kita bercermin. Apakah kita, anak-anak Tuhan, tetap datang ketika kita mengalami kemenangan? Datang pada Yesus, bukan datang kepada Pilatus ya. Mereka kan datang kepada Pilatus, kita datang pada Yesus. Ketika engkau sudah diberkati, apakah engkau tetap datang pada Tuhan? Apakah engkau sudah disembuhkan? Apakah engkau tetap setia pada Tuhan? Jangan-jangan sebelum engkau diberkati, engkau rajin beribadah Sabtu, Minggu, Selasa, FA, Jumat doa malam, Senin worship. Tetapi ketika sudah diberkati menjadi bolong-bolong, ini cermin yang pertama. Orang dunia yang jahat, ya memang maksud mereka jahat, tapi mereka ketika mereka menang dari Jumat, mereka tetap datang. Saya berdoa, kita adalah anak-anak Tuhan yang tetap datang ketika kemenangan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Cermin yang kedua, ayat 63.
Dan mereka berkata, Tuan, Pilatus, kami ingat loh, bahwa si penyesat itu, mereka menyebut Yesus si penyesat itu, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Mereka ingat loh. Ingat. Orang-orang jahat itu ingat apa yang dikatakan Yesus. Pertanyaannya, kita bercermin pada pagi hari ini, apakah kita ingat semua apa yang dikatakan Yesus? Baik itu perintah ataupun janji-janjinya. Kadang kita lupa. Ketika kita menghadapi masalah, kita lupa janji-janji Tuhan. Kita menjadi lemah. Ketika kedagingan kita membara di dalam hati kita lupa perintah Tuhan untuk saling mengampuni. Kita tetap membenci satu sama lain. Kita lupa. Orang-orang jahat itu ingat loh. Murid-muridnya pada saat itu ada yang ingat? Tidak ada yang ingat. Mereka melihat, oh kuburnya kosong, dicuri orang di mayatnya. Padahal murid-muridnya harusnya ingat bahwa Yesus berkata, aku akan bangkit daripada orang mati pada hari ketiga. Tetapi yang ingat malah orang-orang yang jahat. Ini cermin bagi kita. Apakah kita mengingat perintah atau berjanji dari Tuhan? Saya berdoa, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang selalu mengingat perintah-perintah Tuhan, yang selalu mengingat janji-janji Tuhan. Cermin yang ketiga, ada 64. Cermin yang ketiga berbicara tentang berjaga-jaga. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, memang maksud mereka buruk, mereka mencurigai, tapi kita kunci di kata berjaga-jagalah. Ada sebuah cerita yang mungkin sering saya ceritakan di sini. Seorang pendeta berkhotbah, dia jengkel ketika melihat beberapa anak main HP ketika dia sedang berkhotbah. Lantas selesai berkhotbah, dia menghampiri Andre, apa? Oh, HP. Mau dibelikan pulsa? Enggak, mau saya sita. Kenapa? Kamu sudah saya bilangi jangan main HP ketika saya khotbah, apa tetap main HP? Saya sita. Waduh, kapan dikembalikan Om? Minggu depan. Pak pendeta ini sendirian di rumah. Andre melihat mengamati, oh HP saya ditaruh di mana? Karena tetangga ada ya. Oh ditaruh di atas kulkas. Nanti malam saya. Nanti dulu. Malam itu kebetulan Pak pendeta lagi sendiri. Hidup di kamar. Andre mengendap-endap. Dia mematikan skakel utama PLN sehingga lampunya mati. Atas dia masuk, dia ngambil di atas kulkas, berhasil diambil HP-nya. Kemudian dia mau keluar, sampai di pintu keluar dia menyenggol patung. Rupiah. Pak pendeta terbangun. Hei, siapa itu pencuri ya? Anda tidak kurang akal. Tapi dia tidak ingin niru Dono Kasino Intro. Dia tidak berbicara meong gitu juga. Dia mempunyai hikmat. Tidakkah engkau berjaga-jaga? Karena hari Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Lantas pendeta menjawab, oh Yesus engkaukah itu? Ada tidak menjawab iya atau enggak karena takut dosa. Dia cuma menjawab, jadi berlututlah, pejamkan matamu, berdoalah. Pak pendeta berdoa, berlutut pejamkan mata. Andre lari. Ini berbicara tentang apakah kita sudah berjaga-jaga. Orang-orang jahat di dunia itu berjaga-jaga. Cermin ketiga pada pagi hari ini, apakah kita berjaga-jaga? Apakah kita berjaga-jaga akan hari Tuhan yang akan datang? Ataukah yang paling sederhana, apakah kita sudah menjaga hati? Pribadi lepas pribadi di tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya, apakah selalu menjaga hati? Cermin yang nomor 65 dan 66.
Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka mengerai kubur itu dan menjaganya. Kita puji di ayat di kata-kata bantuan. Cermin yang keempat ini kita bisa berterima bahwa dunia yang jahat itu saling membantu. Dunia yang jahat itu saling membantu. Pertanyaannya, anak-anak Tuhan di tempat ini, saudara-saudari, Bapak Ibu dan saya, apakah saling membantu? Sesama anak Tuhan. Kita tanya sesama anak Tuhan dulu. Jangan jauh-jauh kita membantu di luar. Sesama anak Tuhan, apakah kita saling membantu? Itu pertanyaan besar. Saya berdoa, kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan yang bisa saling membantu satu sama lain, bersama tubuh Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita sudah belajar bagaimana Maria Magdalena yang seharusnya dekat sekali sama Tuhan bisa sempat kehilangan kepercayaannya, sempat kehilangan keyakinannya, dan dia tetap jauh dari Tuhan karena dia mengambil jarak dan memandang Yesus dengan pengenalan yang sama. Dan pagi hari ini kita sudah sama-sama belajar. Ada 4 cermin yang diberikan dunia pada kita. Pertanyaannya, apakah kita bisa bercermin pada dunia yang jahat? Apakah kita ternyata tidak lebih baik daripada mereka? Atau bahkan ternyata kita jauh lebih jahat dari dunia yang jahat? Mari kita tunduk kepala. Saya undang tim maju ke depan. Saya undang tim pelayan bersama maju ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari siapkan hati. Mari kita bereskan semuanya. Jika ada yang belum beres, jika ada dosa yang telah kita lakukan dan yang itu pasti tidak berkenan di mata Tuhan, mari kita bereskan, mari kita minta ampun pada pagi hari ini. Jika ada kau belum beres dengan saudara-saudarimu, bereskan, ampuni mereka. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bisa belajar kebenaran firman. Bagaimana kami anak-anak-Mu ini selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau kehilangan momen sedetik pun, bahkan kami menjauh daripada-Mu. Biarlah kami tidak mengambil jarak kepada-Mu. Biarlah kami memandang-Mu dengan pengenalan akan Engkau dengan benar. Dan terlebih Tuhan, pagi hari ini kami bisa bercermin. Apakah kami lebih baik daripada dunia? Atau bahkan kami tidak lebih baik daripada mereka? Atau bahkan kami lebih jahat daripada mereka? Sore ini kami bisa bercermin bagaimana kami harus selalu setia datang kepada-Mu. Bagaimana kami harus selalu berjaga-jaga bagi menjaga hati kami. Oh, bagaimana juga Tuhan kami bisa bercermin bagaimana kami selalu ingat akan perintah-Mu, juga ingat akan janji-janji-Mu. Dan biarlah kami, anak-anak-Mu di tempat ini, yang menonton siaran langsung pada pagi hari ini, atau yang akan menonton siaran ulang beberapa waktu ke depan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang saling membantu satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri yang mengkuduskan, Engkau yang melayakkan. Karena secara manusia kami tidak ada yang layak Tuhan, tetapi karena kasih karunia-Mu, Engkau melayakkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus dan hidup. Kami sambut bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin.
roti di atas kepala kita, tinggi bagi sebagai wujud kehormatan kita. Dan saya bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kekasih-kekasihku, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, yang percaya, mari sama-sama dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang berdoa. Kekasih-kekasihku, mari kita angkat cawan anggur tinggi-tinggi di atas kepala kita sebagai wujud kehormatan. Dan saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kekasih-kekasihku, bukan cawan anggur yang ada di tangan kita, yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya, yang percaya sama-sama kita minum dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi hati kami jauh daripadamu. Kami tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang cuma tubuhnya saja ada di tempat ini, tetapi hatinya jauh daripadamu. Bapak, kami rindu pagi ini Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu dan melekat kepadamu Tuhan. Sebab daripadamu Tuhan datangnya tuntunan yang selalu baru bagi kami. Daripadamu Tuhan kami tahu bagaimana kami harus hidup Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau bertobat dari banyak hal Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang melekat Tuhan, yang mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Supaya kami mengerti dan kami tahu bagaimana kami harus hidup Tuhan. Di mana kami harus menjadi terang, kami harus menjadi berkat, kami harus menjadi saluran kasih Tuhan. Dimanapun Tuhan taruh setiap kami Tuhan, di situ ada damai Tuhan, di situ ada ketenangan Tuhan. Sebab kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Taruh isi hati-Mu lebih lagi atas hamba-Mu Tuhan. Taruh pengurapan yang baru, hikmat, arifat, pewahyuan-pewahyuan baru atas hamba-Mu. Taruh kemampuan-kemampuan yang baru atas hamba-Mu. Senantiasa memimpin, menolong hamba-Mu Tuhan, terus melayani Engkau dengan roh keperkasaan yang daripada Engkau Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu dimanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak PDP Johannes Dip. Kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Banyak sekali Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Berkat-berkat yang selalu baru Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ajar kami memberikan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Sebab Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Dan biarlah apa yang kami berikan Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasih. Puji Tuhan. Ya, saya selaku gembala saudara menyapa. Jangan pernah takut menjalani hidup ini. Yesus pasti menolong kita. Mujizat pasti terjadi. Sebab Yesus sumbernya mujizat. Kita ini setiap hari mengalami sendiri mujizat Tuhan. Lah ini loh, saya di lokasi pembangunan yang tiap hari Yesus adakan mujizat. Ayo kita fokus. Dua hal tahun ini ya gereja kita. Yang pertama family altar, komsel, ya kelompok sel, keluarga terkecil secara rohani. Ayo ikut semua, ayo saudara datang. Ya untuk yang di Kota Malang bisa datang di Mall Malang City Point Selasa jam 6:30 malam. Yang di rumah saya Mahameru juga Selasa jam 6:30 malam. Ayo datang jam 6 dulu biar bisa ngobrol, akrab. Kita saling mendoakan, saling mendukung, saling menasihati, saling memberkati ya. Puji Tuhan. Yang kedua fokus kita untuk pembangunan. Ya, kita berdoa, kita berpuasa. Ya, semuanya untuk pembangunan dan Tuhan akan menyelesaikan dengan sempurna. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi dan dulur-dulurku semua yang saya kasihi. Puji Tuhan, tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ini benar-benar keajaiban yang dahsyat. Ya, tidak masuk di akal kita dan ini terbukti. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus bisa menolong, pasti kita ditolong. Ya, ayo semangat, semangat. Ya, sebentar lagi ada pengecoran lantai 2. Nah ini saya ada di lokasi. Ya, dan terima kasih kepada jemaat, para sponsor donatur yang sudah berkorban untuk kegerakan ya pembelian besi lantai 4 sampai lantai 10. Ya, terima kasih. Pasti Tuhan Yesus memberkati. Maju terus, bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus pasti menyelesaikan dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Hadirilah ibadah 24 Worship yang diadakan pada hari Senin tanggal 6 Februari bertempat di Geraha Yestoya dengan pembicara PDT Gideon Salitario. Hadirilah ibadah doa malam yang diadakan pada hari Jumat tanggal 10 Februari pukul 5 sore bertempat di Geraha Yestoya dengan pembicara PDP Johannes Dip.
Hadirilah ibadah raya 1 yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari pukul 5 sore bertempat di Geraha Yestoya dan pembicara PDT Samuel Syanto. Datang dan hadirilah ibadah youth yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari pukul 7 malam bertempat di Geraha Yestoya dengan pembicara PDT Samuel Syanto. Hadirilah ibadah raya 2 yang diadakan pada hari Minggu tanggal 12 Februari pukul 9 pagi bertempat di Geraha Yestoya dengan pembicara PDT Samuel Syanto. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di Rumah Doa Jalan Bali nomor 147. Informasi lebih lanjut hubungi Ibu Lusulawati di nomor berikut ini. Mari awali pagi Anda dengan mengikuti Jalan Sunyi yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 5.15 pagi melalui live IG Betani Yestoya Blik. Hadirilah ibadah menara doa yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 11 siang bertempat di Rumah Doa Jalan Bali nomor 147. Informasi lebih lanjut hubungi Ibu Horas di nomor berikut ini. Saudari yang rindu bergabung dalam pelayanan dapat menghubungi Bapak Yohanes di nomor berikut ini. Demikian Betani Yestoya Berita News seminggu ke depan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Yohanes di nomor berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita pagi hari ini saya mau menyapa jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Kalau ada boleh menampilkan tangan supaya kami dapat mengenal Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak ada, biarlah kita terus berdoa, biarlah kita terus memberitakan firman Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru untuk datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. pada pagi hari itu. Tuhan, lebih Tuhan Kau menyertai melawat anak-anak di lantai 2 dalam ibadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau banyak memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam ibadah-ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dan sekarang izinkan hamba memintakan berkat bagi kami semua. Kekasih-kekasih Kau akan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasihku, kehidupanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati, anak cucumu diberkati. Kekasih-kekasihku, apapun yang kau berbuat untuk kemuliaan Tuhan, diberkati Tuhan. Dimanapun kau melangkah untuk kemuliaan Tuhan, diberkati Tuhan.
Kekasih-kekasihku, engkau yang sudah menerima berkat, engkau yang percaya, dan engkau yang sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup. Mari sama-sama dengan saya ucapkan haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati, saya